Bagaimana pendapat orang mengatakan bahwa Allah itu ada di mana-mana, Allah ada di hati? Ini pemahaman yang sesat dan menyesatkan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alas istawa. Allah bersama di atas arsy. Sampai Nabi bertanya kepada budak, Aina Allah, di mana Allah? Jawab fis sama, di atas langit. Di atas langit artinya di atas langit. Yang ketujuh, di atas sidr, di atas arsy Allah itu. Wa man ana, siapa aku? Anta Rasulullah, engkau Rasulullah. Kata Nabi SAW, a'tiqha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia karena dia seorang mukminah. Kita wajib menetapkan di tempat yang mulia yang Allah sendiri menetapkan demikian. Allah yang menetapkan, Allah di atas arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar dari seluruh makhluk, ini paling besar arsy-nya Allah. Hadis jariyah ini kita baca dari segi sanad dan matan. Pertama, kalau dibaca dari segi sanad, Imam Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra, kisah jariyah ini mudraj min ba'din nusah. Menurut Imam Baihaqi, dalam naskah Sahih Muslim yang asli, kisah tentang kisama tidak ada. Ini ba'dul mutaakhirin setelah Imam Muslim memasukkan, karena sanadnya satu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi matan. Dari segi matan, hadis ini walaupun sanadnya sahih, tetapi matannya tidak sahih. Mengapa? Karena hadis ini terjadi simpang siur, terjadi ikhtilaf. Jadi hadis ini memang tidak mahfud ya, tidak kuat. Terjadi simpang siur. Karena simpang siur, maka hadis ini dianggap tidak kuat. Itu dari segi matan dan sanad. Yang ketiga, kalaupun ini sahih dari segi dirayah, segi makna, kata para ulama wajib ditakwil. Kalaupun sahih, padahal tidak sahih. Kalau ditakwil, berarti yang ditanyakan oleh baginda kepada jariyah itu aina Allah, di mana Allah. Yang ditanyakan bukan makan, bukan tempat, tetapi baginda bertanya tentang makanah. Makanah itu artinya derajat atau kedudukan. Lalu dijawab fis sama, di langit, artinya Allah itu maha luhur. Jadi bukan tempatnya di langit. Mengapa begitu? Karena Allah ini maha suci dari tempat. Ini qat'i. Allah ini maha suci dari tempat, memang dalilnya qat'i. Tidak bisa dibantah kalau baginda ini maha suci dari tempat. Dalilnya mana? Di dalam Al-Quran, Al-Hayyul Qayyum. Al-Qayyum hanya Allah yang maha mengatur. Berarti Allah tidak diatur. Di dalam Al-Quran, Allahus Samad, hanya Allah tempat bersandar. Berarti selain Allah tidak bersandar. Karena Allah tempat bersandar, mustahil Allah bertempat pada arasy. Dalam Al-Quran ada ayat huwal awwalu wal akhir. Hanya Allah lah yang maha awal. Yang dimaksud maha awal, wujudnya Allah tidak ada permulaannya. Allah itu ada sebelum ada langit, sebelum ada arasy, sebelum ada tempat. Sebelum ada tempat, sebelum ada langit, sebelum ada arasy, Allah tidak bertempat. Berarti setelah benda-benda itu tercipta, Allah tidak bertempat. Mengapa? Allah tidak berubah. Berubah itu adalah sifatnya makhluk. Itu dalil qat'i. Jadi bagaimanapun dalil itu tidak bisa hadis jariyah ini tidak bisa menjadi dalil. Kalaupun ini dipaksa-paksakan, Wahabi kalau di dalam Al-Quran dalilnya yang pertama, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa pada arsy. Cara menolaknya, istawa ini lafadz mustarak, bukan lafadz nas. Maknanya ada 15. Karena itu tidak bisa ditentukan pada makna bertempat. Karena maknanya 15. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dipaksa-paksakan akan bertentangan dengan ayat lain yang memberikan kesan Allah tidak di langit, di arsy. Contoh, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Sekarang kita ada di mana?
Di rumah Habib Abdullah kan? Lah apa Tuhan ada di sini? Katanya ada di arsy, tapi kok ada di sini? Oleh Wahabi ditakwil. Yang dimaksud bersama kamu, Allah tahu dimanapun kamu berada. Jawaban kita, istawa juga ditakwil dong. Kalau wa huwa ma'akum ditakwil, maka ini ditakwil. Karena sama-sama mutasyabihat. Jadi banyak ya. Atau ayat lain, wasjud waqtarib. Bersujudlah kamu dan mendekatlah. Lah, orang bersujud itu dekat pada apa? Dekat pada karpet kan? Lah, apa Tuhan ada di bawah karpet? Kalau kita mendekat suruh bersujud. Oh bukan, yang dimaksud dekat di sini dekat secara ruhani, dekat secara hati, bukan dekat secara kebendaan jasmani, bukan. Ditakwil lagi. Kalau tidak ditakwil bahaya, makanya istawa ditakwil, wasjud waqtarib juga ditakwil. Nah, berarti istawa, wasjud waqtarib, wa huwa ma'akum semuanya mutasyabihat. Karena mutasyabihat, maka maknanya harus merujuk kepada yang muhkamat. Yang muhkamat yang mana? Laisa kamitslihi syai'. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini yang muhkamat. Mengapa yang muhkamat? Ayat ini diturunkan untuk menjelaskan sifat-sifat Allah. Istawa bukan sifat Allah.